Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Jadi hari ini kita akan membahas berita yang masih hangat ya, berkaitan tentang para pencari kerja. Ya, para pencari kerja di negeri Konoha ini, di negeri Indonesia ini. Jadi saya pertama kali menemukan berita ini di media sosial, di Instagram tepatnya, kalau nggak salah di akunnya detik.com atau detik financial seperti itu. Di situ terdapat banyak sekali orang-orang yang melamar di Trans Hotel Jakarta, dan luar biasa banyak sekali sampai mengular ya, antriannya panjang sekali. Dan saya melihat itu kok gini amat ya, gini amat di sini bukan berarti merendahkan, tapi kok ya lebih ke kasihan. Tapi itu sudah bagus ya. Lebih kasihan lagi ada orang-orang yang masih normal, masih sehat, masih kuat, tapi nggak mau kerja dengan berbagai macam alasan. Dan mereka ini yang tadi saya sebutkan, mengantri, mengular untuk mendapatkan pekerjaan, itu luar biasa. Kalian adalah pemenang, kalian adalah para pejuang, seperti itu. Nah, kaitannya dengan para pencari kerja ini, saya ingin berbagi pandangan, kurang lebihnya seperti itu. Masalah ini nanti berarti atau tidak, silahkan. Kembali lagi, platform YouTube ini adalah media kita berekspresi ya, menyampaikan sesuatu sesuai dengan unek-unek kita tanpa melanggar norma-norma tertentu, seperti itu kalau dari saya. Jadi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang punya potensi. Ada sebagian, ada beberapa, ada yang mungkin tidak. Dan salah satunya juga niatan mereka adalah mendapatkan income atau gaji atau pendapatan yang stabil, tiap bulan mendapatkan, seperti itu. Beda dengan pengusaha ya, pengusaha ada sepi, ada rame. Nah, kalau pegawai karyawan gajiannya tetap, bahkan bisa lebih atau dapat bonus, mungkin kayak gitu. Nah, tapi ya itu tadi, kondisinya luar biasa, berpanas-panasan, mengular, menunggu berjam-jam, membawa lamaran dan lain sebagainya. Mereka lakukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi negara yang seperti ini ya. Nah, di sini saya ingin memberikan pendapat saya pribadi sebagai orang yang dulu juga pernah mencari kerja seperti itu. Apakah pernah berpanas-panasan? Setahu saya mungkin tidak ya, belum pernah sampai kayak gitu. Tapi pernah merasakan jerih payah dari posisi, bukan posisi ya, dari saya pernah menjadi suatu pekerjaan, biarpun apa istilahnya, freelance, atau kalau bahasa Jawanya adalah pocokan ya, tukang jaga warnet, dibayar kalau nggak salah itu 12 jam berapa ya, 16.000 atau berapa itu, zaman beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Kondisi belum lulus kuliah, masih kuliah kalau nggak salah, seperti itu ya. Kemudian macam-macam, pernah jadi marketing motor juga ya, motor Yamaha, pernah jaga stand atau apa istilahnya, pameran di mall, pernah. Apalagi jualan apa ini, saham atau apa namanya istilahnya, indeks ya, forex, kurang lebihnya kayak gitu. Mencari nasabah yang mau invest dan sebagainya juga pernah. Tapi itu semua adalah perjalanan hidup. Bahkan sampai jadi tukang parkir pun pernah, tapi bukan tukang parkir yang mungkin kalau dibayangkan, tukang parkir kok ya nenggon Indomaret, Alfamart, bukan kayak gitu. Tapi tukang parkir dulu waktu saya masih jadi karyawan di sekolah ya, pernah beberapa tahun ya, pernah. Pagi mengatur motor agar tertib dan lain sebagainya, dengan kondisi belum pakai apa istilahnya, tanah masih lantai masih tanah,
ya, belum ada atap, hujan-hujanan, wah luar biasa itu. Sampai sekarang saya posisinya seperti ini, jadi seorang guru ya, alhamdulillah. Semua adalah perjalanan seperti itu. Nah, kalau saya singkat kata ingin memberikan pandangan saya, sebenarnya kalau sekarang ada alternatif lain selain jadi karyawan. Ya, pengusaha maksudnya, iya. Tapi kalau masalahnya pengusaha, apakah kita bisa gitu kan ya? Atau pengusaha bikin usaha kan harus pakai modal, iya. Tapi ada satu modal yang mungkin sebenarnya kita semua mungkin kurang sadari, yaitu adalah modal kepintaran kita, modal otak kita, modal pengalaman kita, yang itu bisa kita jual. Dan yang pasti yang kita jual bukan barang, karena kalau kita jual barang pasti kita butuh modal. Masalahnya modalnya nggak ada, ya udah kita jual jasa aja. Ya terus kalau jual jasa, saya nggak punya skill, saya nggak punya kemampuan. Emang iya nggak punya skill, nggak punya kemampuan sama sekali. Masa sih hari gini, kita hidup di era informasi yang bisa kita raih hanya dengan megang HP, connect internet, bisa dapat macam-macam ilmu. Masa iya sih seperti itu? Ya, tapi memang tidak semudah yang saya katakan ya. Saya sendiri sebagai seorang, ya kalau bisa dikatakan seorang website developer, walaupun cuma pakai WordPress, hanya pakai WordPress, itu saja untuk meyakinkan orang lain menggunakan jasa saya juga tidak mudah seperti itu. Apalagi yang baru saja mulai, bagaimana cara mendapatkan kepercayaan itu? Orang mau beli jasa kita, orang mau hire kita, emang kamu siapa? Kamu bisa apa gitu kan? Kita mau keluar uang ratusan ribu, bahkan jutaan, rugi nggak? Nggak salah nggak kita mengeluarkan uang segitu? Nah gitu, mungkin macam-macam pikirannya. Bahkan kalau sedikit menengok ke belakang di video perdana saya, di situ saya setengah curhat ya tentang saya membuat aplikasi yang gratis dan juga berbayar. Itu saja ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Saya mengiklankan atau bukan ngiklan sih, lebih ke semacam memberitahu saja bahwasanya saya punya ini gini, bisa langsung coba demo gitu aja. Mereka pun nggak langsung serta-merta langsung nyoba masuk website mencoba, enggak. Ya macam-macam pertimbangannya, mungkin karena takutnya apa ini penipuan, kenapa harus masuk link, aduh masuk link itu bikin was-was gitu kan ya. Kemudian linknya link domainnya murah ya, web IT mungkin ya. Ternyata saya salah sangka, nggak semudah itu. Orang butuh kepercayaan, orang butuh tahu dulu siapa sih yang nawarin, orang ini bisa ngapain sih, kok tahu-tahu dia menawarkan sesuatu yang saya ya butuh sih sebenarnya, tapi kok minta ini minta itu, syaratnya harus gini gitu, kurang percaya. Maka dari itu mulailah saya membuat video di YouTube ini seperti itu, biar orang mengenal saya, dengan harapan nanti kaitannya dengan produk atau jasa saya, yaitu tentang website, percetakan, dan edukasi IT, atau apapun itu yang berhubungan dengan IT. Orang bisa langsung lihat muka saya, bagaimana saya berbicara, apa yang saya sampaikan, bagaimana pemilihan kata saya, apa yang saya bahas, nanti bisa mempengaruhi mereka yang mungkin masih ragu untuk menggunakan jasa-jasa saya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kembali lagi dengan tadi para pencari kerja, yang pasti yang bisa kita ambil pelajaran adalah, saya yakin ratusan, kayaknya ribuan ada di 2 tempat. Tempatnya sama, maksudnya perusahaannya sama, yaitu adalah hotel, namanya Trans Hotel. Yang pertama bukannya di Surabaya, perekrutannya di Surabaya, satunya lagi di Jakarta kalau nggak salah.
itu animonya, pengunjungnya yang tertarik itu ribuan. 1000 berapa kalau Surabaya, hampir 2000, kalau yang Jakarta udah tembus 2000 kalau nggak salah. Sebanyak itu. Dan saya yakin memang beberapa dari mereka mungkin ada yang lulusan SMA, tapi saya yakin juga banyak dari mereka yang minimal lulusan S1, bahkan S2 pun saya yakin ada, karena di situ ada lowongan untuk level eksekutif juga seperti itu. Nah, mereka secara intelektual, secara kepintaran pasti pintar, pasti mampu. Ya, itu saja kondisinya masih cari kerja kayak gitu. Kembali lagi, ini bukan merendahkan, tapi justru luar biasa sampai segitunya. Apalagi, nah ini yang mau saya tekankan. Mungkin ada murid saya, siswa saya, atau siapapun yang, atau mungkin teman guru saya yang melihat ini, apalagi yang hanya lulusan SMA dan tidak punya skill. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin menyinggung. Kembali lagi, di sini saya tidak merendahkan siapa-siapa, tidak merendahkan yang lulusannya hanya SMA. Hanya SMA pun kalau punya skill, nah intinya adalah punya skill, kemampuan, maka nggak masalah. Bahkan kalau saya berani bilang diperbolehkan ya, tapi mungkin agak kontroversial ya, karena yang bilang adalah seorang guru. Bahkan kamu pun kalau perlu nggak kuliah pun nggak apa-apa, asalkan kamu punya skill yang bisa dijual, dan skill itu bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Skill itu, kemampuan itu bisa mengatasi permasalahan orang lain, seperti itu. Maka ya nggak masalah gitu kan. Tapi memang salah satu modal utama kita, pilar kehidupan seorang manusia itu selain agama pastinya ya, pegangan yang gak bisa dilepas dari hidup kita sebagai manusia ya. Yang pertama agama, yang kedua adalah pendidikan, itu jelas. Dari pendidikan itu akan membuat pola pikir kita bagaimana, akan membuat mindset kita menghadapi kehidupan ini seperti apa. Dan ketika saya bilang seperti ini adalah sebenarnya harapan saya adalah nanti ketika saya kondisi sedang down, kondisi sedang tidak baik-baik saja, saya bisa semangat lagi, bisa mendapatkan motivasi seperti ini ya dari diri saya sendiri, seperti itu. Jadi berbahagialah kalian yang sudah mengenyam pendidikan dan juga punya modal kepintaran, manfaatkan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kehidupan ya lancar. Berarti ujung-ujungnya kalau nggak usah pendidikan, yang penting bisa cari cuan. Berarti yang penting bisa cari uang gitu aja, nggak usah sekolah. Sebenarnya kalau saya kembali lagi, kalau boleh bilang ya bener, ya emang kayak gitulah. Terus ngapain gitu kan? Ya, coba kalau ada yang merasa nggak cocok, boleh deh ditaruh di kolom komentar. Insya Allah nanti saya tanggapi. Penting. Saya jadi guru, saya ini pegang S1 dulu. Nggak mungkin jadi guru kok cuma lulusan selain S1 di bawahnya. Nggak mungkin, setahu saya nggak bisa. Ya memang harus sekolah dulu berarti. Kok bilangnya nggak harus sekolah? Maksudnya begini, kamu punya skill, kamu punya kemampuan, ya seperti itu. Nah itu yang bisa dijual, itu yang bisa ditawarkan. Minimal bisa bantu orang. Kalaupun nggak dapat cuan, orang lain bisa merasakan manfaatnya dari kemampuan kamu. Insya Allah nanti akan mengikuti. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi ternyata nggak semudah itu, ya. Nggak semudah itu. Saya ya beberapa hari yang lalu menawarkan sesuatu, ya. Kemudian di situ saya ya sembari jualan juga, gratis juga saya kasih. Ternyata ya kok gini ya ini untuk pelajaran ya. Tiap keadaan, tiap kondisi itu bisa dijadikan pelajaran tersendiri dan semoga ada hikmahnya, seperti itu. Oke, untuk saat ini mungkin masih saya lanjutkan.
karena saya cukup gemes juga dengan kondisi tadi ya. Berita nanti akan saya cantumkan linknya. Ada 2 link ya, yang satu yang tadi Surabaya, yang satunya Jakarta. Itu dari channel CNN, jadi insya Allah valid ya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya singkat kata yaitu kita harus punya kemampuan. Di dunia yang seperti ini nggak cukup kalau hanya pegang S1 aja. IPK tinggi, oke, itu hanya untuk filter pertama. Tapi setelah itu kita nggak punya kalau nggak salah soft skillnya, contoh komunikasi, kemudian apalagi ya, kepemimpinan mungkin ya, leadership itu, apalagi ya bisa mengatasi segala kondisi. Maksudnya bukan berarti bisa ini bisa itu, bukan, tapi kita bisa membawa diri, bisa beradaptasi ya. Kenapa? Karena kondisinya benar-benar luar biasa. Hanya orang-orang terpilih yang benar-benar dibutuhkan perusahaan yang sesuai dengan kriteria perusahaan yang bisa bekerja. Seperti itu. Kenapa? Ya, ada satu masalah, atau mungkin kalau saya kembali boleh bilang lagi, adalah penyakit ya. Penyakit di negeri ini, orang sepinter apapun, setinggi apapun IPK-nya, dari manapun kampus favoritnya, namun kalau sudah ketemu dengan yang namanya ordal, orang dalam, maka ya ini saya nggak istilahnya mendahului apa istilahnya rezeki orang, tapi kita tahu sendiri kondisinya. Kalaupun nggak orang dalam seperti ini, contoh beberapa kali saya mendapatkan informasi seperti ini, tapi bukan saya sendiri. Nah, saya sendiri pun apakah pakai orang dalam? Nggak juga sih, saya dikasih tahu tetangga saya. Nah, contoh apa yang info yang sampai ke saya itu yang pasti nggak mungkin dipublish di media umum ya. Dulu belum ada WA, belum ada internet, belum terlalu ini, maka ya itu tadi, telepon dan lain sebagainya ya. Kalau nggak ada informasi seperti itu, nggak ada yang tahu. Lagi saudara, ini di sana ada lowongan, silakan daftar, yang diambil cuma 2 atau 3. Nah, seperti itu. Perusahaan juga nggak mau ambil pusing, orang diambil 2, 3 dipublish di internet, contohnya Jobstreet, Glean, atau di media apa, surat kabar. Wah, kelamaan, biayanya juga. Iya, ya udah bilang aja ke karyawan, ini saya perusahaan sedang butuhkan ini berapa orang di posisi ini, silakan kalau ada keluarga, teman, atau apapun itu. Nah, itu nanti kan lebih enak untuk istilahnya apa ya, mengontrol, bukan ngontrol sih, mengawasi, karena kan ada yang bawa dan sebagainya. Nah, prakteknya seperti itu. Maka dari itu, kalau kita hanya mengandalkan dari pendidikan kita, kemudian melamar secara reguler, jalur umum, ya bisa. Tapi ya kita juga jangan istilahnya sakit hati kalau ternyata kalah hanya gara-gara orang dalam, hanya gara-gara ya itu tadi, macam-macam, banyak faktornya, karena tidak dilihat dari prestasi aja kayak gitu. Nah, maka dari itu, yuk di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang mungkin masih betah lihat sampai ke menit 18 menit, hampir 20 menit ini, melihat muka saya, mendengarkan saya bicara, maka yuk semuanya kita minimal punya satu kemampuan, satu skill yang benar-benar kita ahli di bidang itu, kemudian juga ilmu itu juga bisa digunakan di masyarakat, dibutuhkan, dan juga benar-benar bisa mengatasi masalah orang lain. Nah, itu kita pegang dulu ya. Pendidikan iya penting, nggak bisa dihilangkan, tapi pendidikan saja tanpa ada skill terapan yang bisa digunakan, maka ya mohon maaf ya, kayaknya nggak bisa deh. Di hari kayak gini nggak bisa, tetap harus ada yang bisa kita jual, seperti itu. Minimal bisa ngomong seperti saya kayak gini ya, minimal bisa ngomong. Orang nggak pernah tahu kamu bisa apa, bisa ini, kalau kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita kuasai, seperti itu. Maka dari itu,
jika ada anak-anak saya ya, siswa-siswi, murid-murid yang menonton Pak Dimas di sini, kembali lagi saya ingatkan di pelajaran saya, kita nggak hanya butuh ilmu akademiknya saja, tapi kita juga butuh mental yang kuat ya, mental yang kuat. Salah satunya adalah dengan cara kalian berani maju ke depan, berani menyampaikan, berani tanya, berani presentasi, seperti itu. Komunikasinya harus dilatih sejak dini. Kenapa? Kalau enggak, nanti yang rugi adalah kalian sendiri. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena saingan kalian bukan hanya manusia, tapi apa? Iya, betul sekali. Ada AI juga. Ya. Nah, kalau kalian lihat kemarin ada berita ya, Amazon, tahu ya, e-commerce, kalau nggak salah e-commerce terbesar di dunia itu baru saja memecat karyawan mereka sejumlah 16.000. Nanti mungkin saya cantumkan juga linknya agar nanti bisa dilihat ya, bahwasanya data ini valid. Seperti itu, 16.000 orang dipecat, bayangkan ya, seperti itu. Maka dari itu, yuk kita tingkatkan kemampuan kita, skill kita, ilmu terapan kita, supaya kita bisa menjual diri kita ya untuk masyarakat, untuk kalangan yang membutuhkan, supaya kita tidak tergilas roda zaman dan seterusnya seperti itu. Oke, ini adalah video terpanjang saya yang pertama, lebih dari 20 menit. Saya sudahi. Terima kasih bagi yang masih betah menonton sampai menit ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, cari ilmu, cari skill yang benar-benar berguna. Penting. Zamannya nggak ngotak. Oke?